Begitu wabahnya sampai ke Syam, sesuai prediksi Nabi tadi. Di awal, ketika Nabi katakan, Atani Jibril alaihissalam, Jibril datang kepada saya menginfokan, umatmu nanti akan diuji banyak yang wafat karena demam dan wabah. Demamnya di Madinah, kemudian wabah di Syam. Kejadian betul di masa itu, awamis namanya. Kalau Anda googling nanti, ya awamis, yaitu nanti Anda dapatkan di situ kejadian wabah. Ya, di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti ada perdebatan di komando di lapangannya ketika terjadi di situ. Umar ingin kontrol, tapi hadis Nabi ini diingatkan. Kemudian sampai sahabat Umar, ya kemudian panglima besar yang wafat juga di situ. Tapi yang paling menarik, perdebatan apa yang terjadi di antara ya Amr bin As dan sahabat Syurahbil dan beberapa panglima-panglima yang lain. Saya teruskan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya mau lompat sebentar ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin As, ya, radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi sebuah perdebatan nanti ya tentang satu wabah yang terjadi saat itu di Syam, dan posisi nanti Amr bin As pada saat itu sedang menjadi gubernur. Apa yang beliau sampaikan mengacu pada keterangan Rasulullah SAW pada arahan-arahan sebelumnya. Nah, sebelum ke Amr bin As, saya lompat sedikit ke atas, Bapak Ibu sekalian. Dalam riwayat Abi Usaib, Maula Rasulullah SAW, ketika beliau menginfokan tentang akan ada kejadian ya, wabah di satu tempat, dan beliau kemudian berdoa kepada Allah. Nah, doa inilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Mari kita lihat, Atani Jibril alaihi salam bil huma wa ta'un. Satu kali kata Nabi, Jibril alaihissalam menginfokan kepada aku bahwa nanti akan ada di suatu kondisi tertentu umatku diuji dengan penyakit demam ya yang mewabah dan taun. Ini kalau homa dengan taun agak beda nih. Kalau taun ini dari kata ta'nun, sesuatu yang menusuk. Jadi kalaupun dia sifatnya virus kayak nusuk, kayak berat apa gitu ya. Nah, kalau demam kan lebih tahu lah Anda gejalanya seperti apa. Jadi nanti ada satu tempat diuji oleh Allah banyak wafat ya, karena kalimatnya nanti fina'u ummati, nanti ada wafat yang dengan banyak demam, dan ada yang diuji dengan ta'un, wabah yang dahsyat yang sifatnya juga menyulitkan untuk diatasi. Kemudian fa umsikatil huma bil Madinah wa ursilat at-ta'un ila Syam. Maka informasi pertama kata Nabi itu demam itu akan nanti terjadi di Madinah. Sedangkan ta'un, wabahnya nanti akan terjadi di wilayah Syam. Ya, Syam luas itu ya. Pada saat itu Syam itu bisa mencakup, kalau sekarang mungkin 4 negara, ya. Ya, Palestina, kemudian Lebanon, Jordania, Syria. Ya, di wilayah itu, ya, itu Syam luasnya. Jadi ketika Amr bin As melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, mulai dari Mesir, kemudian ke Libya, kemudian ke Tunisia, kemudian sampai ke Aljazair, sampai ke Syam. Ya, nanti di Afrika Utara itu gubernurnya Musa bin Nusair dengan panglima tertinggi Tariq bin Ziyad yang nanti kelak menaklukkan Andalusia. Kemudian Amr bin As-nya nanti dia stay di Syam, ya, jadi gubernur di sana. Nah, yang menarik setelah sepeninggal Nabi ini, ya, kata Nabi sebelumnya kata Nabi, "Fatta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun 'alal kafirin." Ketika itu terjadi, maka orang-orang yang wafat yang terkena taun itu, ya, kalau dia benar-benar menjaga iman, melakukan sikap yang dibimbingkan oleh Nabi ini, benar caranya, maka kata Rasulullah, orang-orang ini akan wafat dalam keadaan syahid. Ingat itu. Nanti syahid dibagi 3 ya. Syahidnya dibagi 3. Ada syahidun fid dunya wal akhirah, syahid dunia dan akhirat. Itu yang wafat fisabilillah dalam konteks peperangan yang dibenarkan. Ya, awas, bukan sembarangan tembak orang, bom orang seperti sekarang itu, bukan jihad itu ya. Ya, saya pernah ditanya itu saat di Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin ya waktu kejadian itu apakah jihad fisabilillah? Ya, saya bilang jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, itu satu yang beda. Nah, ini kalau yang dimaksud di sini seperti yang kita ketahui ya. Itu wafatnya dia tidak dimandikan, ya, kemudian juga langsung disolatkan dengan pakaiannya, itu syahid fid dunya dan fil akhirah. Ada yang syahid fil akhirah duna dunia. Syahidnya konteks akhirat tapi bukan dunia. Jadi di dunia itu nggak familiar dia syahid. Tapi di akhirat dia dapat pahala syahid. Di bawah yang pertama tadi. Seperti orang yang wafat tenggelam, ya, orang yang wafat tertimpa bangunan, orang yang wafat termasuk kena wabah. Ya, dalam konteks ini misalnya COVID-19 dan sebagainya. Tapi apakah semua muslim yang kena wabah ini otomatis syahid?
Belum tentu, kecuali sikap ini diikuti. Jadi petunjuk ini diikuti. Boleh jadi ini rahmat. Kapan lagi wafat syahid, Bu? Pak, kalau ingin tahu kemuliaan orang syahid wafat nanti, ya setelah meninggal tuh baru tahu, ya. Atau di penghujung usianya, ya begitu sekarat syahid, bedanya akan luar biasa, ya akan dahsyat itu. Nanti kita lihat. Yang terakhir ada syahid dunia dunal akhirah. Di syahid di dunia kelihatan seperti syahid, tapi nggak dapat pahala syahid di akhirat. Ya, itu ada nanti kasusnya. Kalau di Riyadhus Shalihin itu ada tentang bab ikhlas dari 1896 hadis. Ada bab tentang ikhlas, di penghujung babnya ada orang ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang yang berjuang sampai dia wafat? Ya, apakah orang itu kemudian syahid tapi dia pengen dikenal sebagai pahlawan?" Maka kata Nabi, orang yang wafat itu sebagai syahid adalah orang yang niatnya benar-benar berjuang karena Allah. Kalau niatnya salah, maka dunia dia dapatkan, akhirat tak dapat. Ya, ini konteksnya. Nah, ini kita bicara tentang aspek yang kedua. Orang bisa dapat pahala syahid akhirat luar biasa, wafatnya dapat rahmat Allah. Ini tidak mudah dapat rahmat itu. Ya, orang dapat rahmat itu di antara makna rahmat ketika dia hidup sampai mau wafat itu di antara makna tertingginya ampunan Allah. Ampunan Allah. Yaitu ada di Quran surah ke-39 ya, ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ya ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang bergelimang banyak dosa. Terus masih mau tobat, dia bertanya, ada kesempatan nggak saya balik diterima? Ada orang pernah bunuh orang, pernah mabuk, pernah zina, tiba-tiba ada getaran di jiwa, saya pengen balik. Dia bertanya, ada nggak kesempatan tobat? Kata lu, jangan putus asa. Aku berikan rahmatku. Puncak tertinggi pemberian ampunan Allah sifatnya rahmat. Karena itu Allah nanti memberikan ampunan dosa dengan 4-5 turunan sifat. Al-afu, ghafir, ghaffar, ghafur, rahim. Puncak tertingginya rahim karena membawa rahmat. Sekarang ada orang langsung syahid statusnya. Anda bisa bayangkan? Ya jelas, dosa terhapuskan. Dosanya terhapuskan, pahala datang besar, kesempatan besar. Jadi karena itu Nabi memberikan statement, kalau ada orang kena wabah, dia nggak bisa hindarin. Tapi dia menerima itu dengan bersikap seperti petunjuk Nabi. Ketika benar dia pun wafat pada saat itu dapat pahala syahid. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, penguatan konteks ibadah, membangun kekuatan kita kepada Allah. Jadi ternyata di balik pandemi ini, bagi orang beriman, itu ada puncak turun rahmat, ada peluang untuk syahid. Kalau memang ajalnya tiba pada saat itu. Dan persoalannya, kita nggak bisa mengetahui kapan kita wafat. Ada di antara Anda yang sudah merencanakan kapan meninggal? Ya, belum tentu terjadi. Ya, kita bisa berharap esok lusa mungkin wafat, boleh jadi kematian lebih cepat datang dari apa yang kita bayangkan. Bukankah rumus di Al-Mulk itu? Ya, ayat yang kedua kan jelas, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Pertanyaan saya, kenapa maut didahulukan? Ya, di ilmu balaghah itu cara bacanya pakai ilmu balaghah, takdim wa ta'khir. Kalau mau konsisten cara pemikiran kita manusia, hidup dulu baru wafat kan? Tapi ayat itu berkata wafat baru meninggal. Huwallazi khalaqal maut wal hayat di belakang. Kenapa? Itu di ilmu balaghah namanya ada takdim wa ta'khir. Diawalkan, diakhirkan. Kenapa hayat diakhirkan hidup? Karena kecenderungan manusia ingin selalu hidup lebih lama. Ingin panjang. Tapi dia nggak sadar, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Siapa di antara kita yang tahu kalau ajal kita datang lebih cepat? Kalau Allah sudah kirimkan peluang syahid, belum dimanfaatkan juga, sayang. Itu yang dimaksud rahmat tadi dalam konteks kehidupan akhirat. Jadi rahmat yang pertama ini sikapnya adalah kembali kepada hadis Sayyidah Aisyah tadi. Bagaimana seseorang bisa bersikap benar ya menghadapi ini sehingga mendapatkan syahadat. Teruskan hadisnya. Ya, saya bacakan hadisnya. Falaisa min 'abdin, kembali ke hadis Sayyidah Aisyah tadi. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri asyahid. Pertama kata Nabi, jika ada wabah kemudian meluas sampai ke tempat Anda, sekarang statusnya sudah pandemi sampai ke wilayah kita, apa yang disampaikan oleh Nabi? Anda menetap dulu di situ, jangan kemana-mana dulu. Baik, turunan dari sini hadis yang lain lagi ya. Baik, saya bacakan lagi hadisnya. Ya, perhatikan teman-teman, ini sangat indah sekali. Ya, la tada fahuwa yaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan. Wabah itu bisa datang, bisa pergi. Ya, kata Nabi, fa idza waqa'a bi ardin fala tadkhulu 'alaihi wa idza waqa'a bi ardin fala takhruju firaran minhu. Ya, wabah itu sesuatu yang nggak pernah berlangsung selamanya. Kadang ada, kadang nggak ada, kata Nabi. Dan bahasanya menggunakan mudhari. Ini menunjukkan sesuatu yang jarang.
ya, karena sebab-sebab tertentu saja. Tapi yang menarik, kalau sampai ke tempat Anda, kata Nabi, Anda yang ada di situ jangan keluar dari situ dulu. Oke? Sedangkan Anda yang dari luar jangan masuk ke situ. Ini yang diterapkan kemudian oleh Amr bin As. Yang tadi saya sampaikan di awal. Begitu wabahnya sampai ke Syam, sesuai prediksi Nabi tadi. Di awal, ketika Nabi katakan atani Jibril alaihissalam, Jibril datang kepada saya menginfokan umatmu nanti akan diuji banyak yang wafat karena demam dan wabah. Demamnya di Madinah, kemudian wabah di Syam. Kejadian betul di masa itu, awamis namanya. Kalau Anda googling nanti, ya awamis, yaitu nanti Anda dapatkan di situ kejadian wabah. Ya, di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti ada perdebatan di komando di lapangannya ketika terjadi di situ. Umar ingin kontrol, tapi hadis Nabi ini diingatkan. Kemudian sampai sahabat Umar, ya kemudian panglima besar yang wafat juga di situ. Tapi yang paling menarik, perdebatan apa yang terjadi di antara ya Amr bin As dan sahabat Syurahbil dan beberapa panglima-panglima yang lain. Kata Amr bin As, perhatikan baik-baik. Amr menginstruksikan kepada masyarakat dan mengusulkan ya pada para sahabat senior pada waktu itu. Ini sangat menarik, Pak. Jadi manajemen yang dipraktekkan oleh sahabat ketika wabah itu terjadi, mereka duduk ya, kemudian mulai bermusyawarah, melakukan rapat terbatas di antara pembesar. Ya, dipanggil siapa yang gugus tugas yang dibentuk ya di bawah pimpinan siapa. Ya, ini yang mengatasi. Orang militer pada saat itu ya, yang ditetapkan, yang dipilih untuk mengatasi itu semua. Kemudian nanti diusulkan bagaimana prosesnya, seperti apa, dan ada keterbukaan informasi yang disampaikan pada masyarakat pada saat itu. Statusnya bagaimana, tanggap daruratnya seperti itu. Di antara usulan Amr bin As, kata Amr, fatafarraqu. Lakukan social distancing dalam bahasa kekinian. Jadi social distancing, physical distancing, jarak, dipecah oleh beliau. Ini seperti api, kata beliau, wabah ini. Kalau semua ngumpul, kena semua. Ada bagian yang belum kena, ada bagian yang sudah kena. Di Syam saja yang sudah terkena, itu dilarang yang dari luar masuk. Bahkan pemimpin, presiden terbesarnya Umar gak boleh masuk ke situ. Kalimat nabinya dari luar jangan masuk, yang di dalam pun jangan keluar. Yang di dalam pun oleh beliau dilakukan social distancing dengan yang diistilahkan sekarang ada PSBB itu. Jadi keluarnya lockdown, di dalamnya PSBB. Ya, pembatasan skala besar ya, yang terbatas itu. Jadi dipisah oleh beliau, yang ini bersih, diidentifikasi yang bersih, ya sudah, di sini jangan masuk ke wilayah yang ini. Itu masih dalam Syam. Kalau sekarang 4 negara tadi. Jadi Syamnya di lockdown untuk keluar, di dalamnya dilakukan PSBB. Nih yang ini kalau kita Indonesia nih, lockdown itu dari luar kan. Ya, kemudian yang dari Makassar nih, tolong, ya itu kan banyak tuh, ada yang di Goa, ada yang di Wajo, macam-macam ya. Kalau kenanya satu tempat, Goa bersih, Goa nih, jangan ke Wajo dulu ya, atau Wajo jangan keluar dulu. Di skalanya dibatasi. Nah itu sudah ada. Karena itu ketika saya membuat bagan ini secara teknis, saya masukkan di sini terkait dalil-dalilnya. Ya kita ada nanti teknisnya ini ada social distancing, ada lockdown, diidentifikasi suspeknya berapa, positifnya berapa, tempatnya di mana. Kalau sekarang istilahnya ada OTG gitu kan, ya orang tanpa gejala, kemudian ada yang reaktif kan belum tentu positif, gitu kan? Ada dalam orang dalam pengawasan, ODP dan sebagainya. Itu sudah ada, hadisnya ada, bisa diturunkan. Dan ini sejak Jakarta jadi epicentrum COVID, saya sudah datangi, ya pimpinan tertinggi di Jakartanya, kemudian saya presentasikan, saya sampaikan. Ini 18 Maret saya datang, 17 Maret saya selesai, 18 Maret saya hadir. Termasuk dengan turunan yang lainnya. Jadi saya ingin katakan, kembali ke tadi itu, batasi dulu. Nah, ketika ada di wilayah itu, apa yang harus dilakukan? Sabiran muhtasiban. Annahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu. Pertama, kata beliau, yang ada terkena di wilayah COVID itu, sabar berjuang mengatasi COVID itu. Bangun kedekatan dengan Allah. Tingkatkan imun spiritual kita. Karena sumber kehidupan di roh, jangan langsung simpulkan dulu dengan kematian, karena nggak ada hubungan penyakit dengan kematian. Kematian itu hubungannya dengan ajal. Hati-hati. Ya, kebanyakan orang wafat bukan mungkin karena COVID-nya, karena kekhawatirannya. Ya, orang terkena penyakit jantung belum tentu meninggal, yang sehat aja wafat. Jadi, yang paling menarik, bangun kekuatan spiritual Anda, ya kata Nabi, dengan Allah. Tingkatkan. Jadi bukan menjauh, tingkatkan imun spiritual kita. Sabiran muhtasiban, ingat-ingat. Dan berjuang. Jadi saya ilustrasikan begini, Bekasi misalnya, saya tinggal di Bekasi, kena COVID nih, lockdown, jangan keluar. Ketika Anda tidak keluar dan Anda berjuang mengatasi wabah itu, Anda sedang berjihad. Ya, dahsyatnya Anda sampai menjaga orang supaya orang nggak kena. Anda itu sedang jihad. Makanya di hadis lain, nanti di hadis ini ada disebutkan, wahzun a'da'ukum binal jin. Ya, virus itu sebetulnya itu kamu harus sikapi sebagai musuh.
Jin yang tak nampak. Jadi kita itu sedang berperang, bertempur. Jadi sikap kita itu ya, persiapan kita mesti kuat. Karena kita sedang berjuang, kita jaga orang supaya nggak kena, kita berjuang. Nah, perjuangan kita kalau wafat itu yang disebut syahid. Diapresiasi oleh agama dengan syahid. Nah, dari sini kekuatan terbesar yang dibangun oleh ajaran Nabi, sikap seorang muslim ketika ada pandemi, ya, apapun itu yang terjadi, bangun kekuatan mendekat kepada Allah. Tingkatkan lagi. Salatnya perbaiki. Ini kurang apa sih? Ya, Masya Allah, yang belum pernah jadi imam, sekarang jadi imam di rumah, gitu kan? Bahkan kemarin ada kesempatan khutbah Idul Fitri, gitu ya. Ya, Masya Allah. Tapi kita juga harus evaluasi, ini salah apa? Kok kita dikeluarkan dari masjid yang kita cintai? Gak bisa ke masjid, gak bisa taklim, terlepas dari kehidupan virtual sekarang. Tapi kita mesti evaluasi. Kita rindu dengan masjid, kita rindu dengan taklim. Ada salah apa gitu? Ya, apa ada kehidupan yang tidak normal di sekitaran kita? Ya, apa ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki? Makanya bahasanya muhtasiban. Jangan-jangan selama ini keliru, walaupun gak keluar rumah, tapi medianya masuk ke rumah, di handphone berapa banyak gambar kotor yang kita lihat, video-video jorok yang mungkin pernah hadir di kehidupan, ya, otaknya penuh dengan persoalan yang buruk. Kita evaluasi itu. Dan yang paling dahsyat dalam evaluasi itu, mungkin kamu wafat, kata Allah. Kalau wafat sampai dengan sekarang, bekalnya belum cukup juga, dengan cara apa lagi Allah muliakan kita untuk berpulang?